Pembelajaran daring bersama Ustadz Muhadi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Ustadz yakin kalian semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja dan sehat lalu. Juga tak lupa Ustadz selalu berdoa untuk kalian semuanya, semoga tetap sehat dan punya semangat untuk selalu belajar, untuk belajar terus. Nah, semoga benar apa yang menjadi keyakinan Ustadz, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak semuanya, hari ini mari sebelum kita lanjutkan semuanya baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar yaitu surat Al-Kafirun. Nah, berapa jumlah ayatnya, diturunkan di kota mana, apa sebab-sebab turunnya, dan Al-Kafirun itu diambil dari lafal ayat yang mana, semuanya akan kita pelajari bersama-sama. Semoga semuanya tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota Makkah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, disebut Makkiyah karena turunnya di Makkah. Nah, maka sering kita mendengar ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu adalah surat yang turunnya di kota Makkah atau turun sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Sebaliknya dinamakan surat Madaniyah, yaitu ketika surat itu turunnya di Madinah atau turunnya itu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun menempati urutan surat yang ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Nama Al-Kafirun itu diambil dari lafal ayat pertama yang mempunyai arti orang-orang kafir. Jadi surat Al-Kafirun itu berkaitan dengan orang-orang kafir. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul, kata ini semuanya sudah sering mendengar. Ya, punya arti asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya surat. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah surat Al-Kafirun. Turunnya itu pasti ada sebabnya. Bahkan semua ayat Al-Quran, semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu turun pasti ada sebab-sebabnya, pasti ada peristiwa yang terkait. Nah, mengenai asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengajak bekerja sama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajak bekerja sama kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya orang-orang kafir selama 1 tahun. Kemudian setelah itu mereka juga akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad selama 1 tahun kemudian. Itulah salah satu cara orang kafir Quraisy itu untuk berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka saat Nabi Muhammad itu akan memberikan jawaban daripada tawaran orang-orang kafir itu, turunlah ayat yang disebut kemudian dengan surat Al-Kafirun. Nah, inilah maka yang menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun
karena adanya tawaran kerjasama dari orang-orang kafir Quraisy dalam hal urusan ibadah, urusan keyakinan. Nah. Selanjutnya kita lihat tentang seperti apa lafal daripada surah Al-Kafirun, dan mari kita baca bersama-sama, yaitu dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Begitu Nabi Muhammad akan menjawab daripada tawaran orang-orang kafir tadi, maka Allah menurunkan ayat ini, yang artinya ayat 1, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad. Artinya ini Allah memerintah kepada Muhammad untuk berkata, untuk mengatakan kepada orang kafir, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma battum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, itu. Berikutnya, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan ditutup ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk pulah agamaku. Nah. Kemudian berikutnya kandungan daripada surah Al-Kafirun. Yang pertama, di sini kandungannya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Tuhan umat Islam bukanlah Tuhan yang disembah orang kafir. Umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan berikutnya, dalam urusan akidah dan ibadah tidak boleh ada kerjasama antara orang kafir dengan orang Islam. 4. Kerjasama yang diperbolehkan adalah dalam hal sosial dan kemanusiaan. Misalnya saat ini kita tahu semuanya, kita mengalami masih terjadi wabah COVID-19. Kerjasama antara orang kafir dengan orang Islam boleh dilakukan, diantaranya dalam urusan sosial. Misalnya ketika kepingin menyampaikan bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, semuanya untuk kemanusiaan, itu boleh untuk sosial. Pokoknya yang dilarang itu adalah kerjasama dalam urusan ibadah, dalam urusan keimanan, dalam urusan akidah. Berikutnya surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha membujuk Nabi Muhammad SAW agar meninggalkan dakwahnya. Nah, dari disinilah anak-anak kita semuanya bisa mengerti, paham yang nomor 5, kandungan yang nomor 5 ini artinya bahwa mereka orang-orang kafir itu sedang dalam membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Mereka itu bukan semata-mata ingin bekerja sama, ingin tukar-menukar ajaran, bukan semata-mata itu, tapi intinya pada dasarnya mereka itu kepingin menghentikan
dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hampir setiap hari orang-orang kafir itu banyak yang simpatik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya yang sangat menarik, dengan dakwahnya yang sangat santun, sehingga mereka tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu persatu hampir setiap hari mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengakibatkan mereka itu tidak terima, para pimpinan-pimpinan kafir tidak terima, mereka berupaya dan terus berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya itu, mereka itu kepingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, sampailah kita pada rangkuman surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Yang kedua, surat Al-Kafirun berisi tentang pernyataan tegas Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak akan menyembah Tuhan yang disembah orang-orang kafir itu. Nah, tegas, Nabi Muhammad tegas. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus tegas. Jangan pernah sedikit pun kita mengikuti ajaran-ajaran yang bukan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Islam tidak melarang kita untuk bersahabat dengan orang yang tidak beragama Islam. Dari surat Al-Kafirun tadi, kita tidak dilarang untuk bersahabat. Kesimpulan dari pelajaran ini, tidak dilarang untuk bersahabat dengan orang yang tidak beragama Islam. Ya, berkawan, bersahabat, boleh. Ya, boleh. Yang penting tidak mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan ajaran agama Islam. 4. Umat Islam harus tegas bahwa Tuhan umat Islam itu berbeda dengan Tuhan orang-orang kafir. Yang kelima, Islam melarang umatnya untuk menjelekkan agama lain. Nah, ini jelas dilarang. Kita nggak boleh menjelekkan agamanya orang lain, nggak boleh. Bahkan menjelekkan orang lain yang agamanya beda itu juga sangat tidak boleh. Oleh Islam dilarang. Islam melarang seperti itu karena pada ayatnya yang terakhir di ayat 6 itu disebutkan lakum dinukum waliyadin. Untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Maka di situ kita cukup menghargai, kita cukup menghormati, tidak boleh menghina, tidak boleh menjelekan, apalagi sampai kepada hal-hal yang lebih dari sekedar menjelekan ataupun menghina. Itu dilarang oleh agama Islam. Demikian anak-anak pembelajaran untuk yang pertama kali surat Al-Kafirun pada hari ini, dan seterusnya diperhatikan tugas-tugas yang harus kalian lakukan. 1, kalian hafalkan surat Al-Kafirun beserta artinya. Diusahakan nanti kalau bisa hafal ayat arti secara langsung ya. Jadi misalnya ayat 1 dibaca, kemudian langsung hafal artinya, lanjutkan ayat 2 hafal artinya, dan seterusnya. Nah. Dan yang kedua, kalian tidak cukup sekedar untuk bisa hafal, tetapi juga harus ngerti hurufnya, juga harus bisa menuliskan daripada Al-Kafirun. Jangan sampai kita tuh hafal tetapi nanti susah untuk menuliskan. Maka perlu juga kalian belajar untuk menulisnya. Oleh karena itu, Ustaz berikan tugas kalian menulis surat Al-Kafirun beserta artinya di buku belajar kalian. Demikian, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.